لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, tidak terasa kita masuk bulan Desember 2025. Insyaallah bulan depan kita masuk awal tahun baru Masehi 2026. Ya, secara nominal barangkali usia kita bertambah dari 50 jadi 51, yang 60 jadi 61 dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya kesempatan hidup kita di dunia makin berkurang. Ya, jika Allah takdirkan usia kita sama dengan usia Nabi 63 tahun, kalau tahun ini usia kita 62 tahun, berarti sisa hidup kita tinggal setahun. Saya sudah 67 tahun Pak, masih sehat, masih subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kita termasuk kategori orang yang dijanjikan Nabi paling baiknya manusia. Khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia kata Nabi orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ya. Usia kita udah 65, 67, 70, masih subuh berjamaah, masih terjaga Senin Kamisnya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya. Itu Nabi yang bilang, ya, khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Dikasih usia panjang umur tapi dia masih bermaksiat. Dan di surah Al-Hasyr tema kita kali ini yang muhasabah akhir tahun mengambil dua surat, Al-Hasyr 18, 19 dan surah Yusuf ayat 101. Di mana surah Al-Hasyr biasanya menjadi pesan khatib, ya, sebagai penutup khutbah pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri melihat apa yang diperbuat untuk hari esok. Hari esok di mana? Hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum.
Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah pun menjadikan mereka lupa, Allah pun lupa kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Kita melupakan Allah, mengabaikan kewajiban kita, ya nanti juga di akhirat Allah melupakan kita. Dan kalau lupa sama kita, ya mau kemana kita? Kata Quran, fa'aina tazhabun, tak kemana kau pergi. Juga menjadi pelajaran buat kita di surah Yusuf ayat 101. Itu muhasabahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kita tahu Yusuf ini kan bapaknya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ayah Nabi Yusuf, Yakub punya 2 istri. Istri pertama dapat 10 anak lelaki semua. Istri kedua 2 anak lelaki juga, Yusuf dan Bunyamin. Dalam perjalanan Nabi Yusuf, dia pernah terhinakan sehina-hinanya, pernah direndahkan serendah-rendahnya, gitu ya, oleh saudaranya, ya, dibuang oleh saudara yang satu bapak lain ibu. Oleh Musaf itu kan dihinakan, dipisahkan dari bapaknya. Oleh musafir diambil di sumur kering tadi, direndahkan serendah-rendahnya, kalau bahasa lagi populer sekarang. Kenapa? Dijadikan budak, dilelang, dibeli sama gubernur untuk nemenin istrinya, lalu Fir'aun Aziz. Nyata sang istri dalam sejarah tidak pernah disentuh, alias segelnya belum pernah dibuka sama sang gubernur. Dari nikah masih gadis, kebayang, ya, ketemu anak muda yang tampan, dia berhasrat berbuat yang tidak pantas pada Nabi Yusuf. Akhirnya karena belum sempat berbuat, karena Yusuf menghindar sampai robek bahu belakangnya. Ada bayi yang saat itu ada menceritakan kalau robeknya di bagian belakang berarti istri gubernur yang hendak berbuat asusila. Kalau robeknya di depan berarti Yusuf, ternyata robeknya di belakang. Ya kan Yusuf hanya budak, sang gubernur punya kuasa, yang dimasukkan penjara Yusuf, padahal Yusuf tidak bersalah. Nah tadi dari kemampuan takwil di penjara, yang nanti Yusuf bisa menakwilkan mimpi raja, ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk datang ke istana raja, kemudian belum nyampe dimakan, dan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Semua penasihat kerajaan nggak mampu menafsirkan itu. Akhirnya Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi tadi, bahwasanya 7 sapi yang gemuk-gemuk itu 7 tahun kerajaan Tuhan akan mengalami gemah ripah laut jinawi, subur makmur, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. 7 tahun berikutnya masa paceklik, di mana-mana susah. Gimana solusinya agar tidak 7 tahun masa paceklik itu bisa rakyat jangan sampai kelaparan? Ya, ini pemimpin yang benar tuh mikirin rakyat. Jangan ada pada mati kita baru pada bawa beras, pakai jaket, ngapain? Jadi dipikirkan tuh belum kejadian. Jadi begitu pemimpin yang benar, belum kejadian dipikirin. Jangan udah kejadian baru pada pencitraan. Itu nggak benar begitu. Iya, inilah cerita Quran. Kalau kebetulan sama, ya memang begitulah. Jadi sang raja udah berpikir gimana tuh supaya rakyatnya jangan kelaparan, jangan sampai ada yang mati. Ini udah 7 orang pada mati, nggak ada yang peduli. Kata Yusuf, kalau begitu jadikan saya perdana menteri, saya akan selesaikan urusan kerajaan Tuhan.
dari narapidana, dari budak tadi ya, direndahkan serendah-rendahnya jadi narapidana, dihinakan sehina-hinanya oleh Khidfirul Aziz menjadi Perdana Menteri. Dia kelola dengan benar 7 tahun pertama makmur, 7 tahun kedua masa paceklik tiba. Bahkan ketika tiba yang minta bantuan bukan hanya negeri yang dipimpin oleh Yusuf, bahkan di luar, di mana ayah dan 11 saudaranya tinggal. Mereka datang, Yusuf tahu. Mereka udah gak kenal, buang Yusuf masih kecil kira-kira SD, sekarang sudah gagah jadi Perdana Menteri, siapa yang kenalin? Dan mereka juga gak tahu kalau Yusuf masih hidup apa enggak. Tapi dia tahu 10 saudaranya dan 1 adik kandungnya, Bunyamin. Akhirnya Bunyamin ditahan, dituduh mencuri. Kata 10, ya Tuan kalau begitu gimana ya, dulu ayah kami sudah bersalah membuang adik kami sampai ayah kami nangis sedih buta matanya, apalagi yang ini yang bungsu kalau lagi nggak pulang, aduh gimana, bisa bahaya. Ya udah sampaikan ke ayahmu kalau dia mau anaknya selamat tolong dijemput diambil sendiri, syaratnya bapak kamu bawa ke sini. Ini benar pulang dibawa, begitu ketemu semua Yusuf menceritakan saya adalah Yusuf. Dan izin Allah, Yusuf mengusap ayahnya dan tadinya buta melihat kembali. Dan kelebihan Nabi Yusuf, Allah memberikan dia kelapangan dada. Bayangkan dibuang saudaranya di sungai, di sumur, jadikan budak. Dia, semua saudara Anda jangan merasa takut, saya nggak akan dendam dan marah. Mungkin ini skenario Allah. Kalau abang-abang nggak buang saya dulu ke sumur, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Inilah cara Allah memuliakan. Ayo udah kumpul semua sekarang. Dari orang yang direndahkan serendah-rendahnya oleh saudaranya, dihinakan sehina-hinanya oleh gubernur, menjadi kepala negara, perdana menteri, dan yang lebih hebat lagi, Allah kembalikan yang dulu meninggalkannya. Dan Allah kelapangkan dada, nggak dendam, dia semua akur, dikasih tempat tinggal di kamu. Kan sudah paling nikmatnya hidup, apalagi saudara kembali. Kan ada orang begitu jaya, saudara nggak ada yang akur, ya. Waktu susah semuanya akur, saling mengingatkan, saling. Begitu jaya bermusuhan. Lo buat apa harta kita yang banyak kalau saudara nggak dekat dengan kita? Ini gambaran Allah. Hidupnya Allah ketika kita sudah maju, kita bisa merangkul semua, ya. Ada orang dengan orang lain perlakuannya kayak saudara, dengan saudara perlakuannya kayak orang lain. Ini kurang pas kekayaan Anda. Tirulah Yusuf, dengan orang lain dibela seperti keluarga, dengan keluarga lebih dari orang lain. Harusnya begitu. Semua didapat. Apa kata Yusuf? Wa anta waliyyi fid dunya, engkau adalah waliku di dunia. Semua ini didapatkan semata-mata tadi karena engkau, bukan karena hebatnya Yusuf. Susah cari. Dan itu kalau dibuat sinetron bagus nih, kalau dibuat ya wali kota, gubernur, pemimpin. Begitulah adab seorang pemimpin. Ketika susah dihadapi, diselesaikan, jangan berangkat umroh. Kamu lagi susah berangkat umroh. Udah 7 tahun Yusuf tuh mengalami, dia selesaikan persoalan masyarakat, luar biasa. Ketika selesai dia enggak, emang saya ini, kamu kalau bukan saya bisa begini 7 tahun urusan beres, tidak. Dan dia wa anta wali, semua ini aku dapatkan, jabatan yang tinggi, keluarga kembali akur, materi yang cukup. Wa anta wali, engkau yang menjadi waliku, engkau yang membimbing aku. Dan semua ini tidak ada artinya. Apa kata Yusuf? Wa tawaffani musliman. Ini muhasabahnya Nabi Yusuf. Permohonan dia, maka wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Jangan sampai jabatan yang tinggi, harta yang banyak, seperti ayat tadi, ya, wala takunu kallazina nasallahu, seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa'ansahum anfu, Allah juga nanti lupa. Banyak orang lupa diri,
ya, waktu lagi susah semua saudara diakuin. Mana-mana datang, Anda kan saudara saya, bantuin saya dong. Semua orang diaku saudara lagi susah. Begitu udah maju, saudaranya nggak diakuin, ya kan? Tidak dengan Nabi Yusuf, jabatannya nggak membuat dia menjadi pongah, lupa diri, dia merangkul semua saudara tirinya yang pernah menghinakan dia, membuang, ya kan? Dia maafkan, bahkan dikasih tempat ayahnya kumpul bersama. Setelah itu kata beliau apa? Wa anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya. Dan engkau adalah waliku, pelindungku. Semua ini perlindungan Allah, bukan hebatnya Yusuf. Yusuf gak punya apa-apa kalau bukan Allah yang berikan perlindungan. Yang berikutnya, semua ini gak punya arti apa-apa kalau akhir kematianku tidak dalam keadaan Islam. Wa tawaffani musliman apa? Wa alhiqni bis salihin. Bayangkan, sekali Nabi Yusuf juga masih berdoa, wa alhiqni bis salihin, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Sekelas Nabi Yusuf masih rendah hati di hadapan Allah. Wa alhiqni bis salihin, itu muhazan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kurang soleh apa Nabi Yusuf dibandingkan kita yang tidak ada mungkin seujung kukunya. Jadi luar biasa muhasabah beliau, ya. Nah, ini. Jadi buka lagi itu tafsiran surah Yusuf ayat 101. Maka dia bilang gak ada artinya jabatan yang tinggi, ya kan, hidup yang makmur, kalau akhirnya Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada gak orang yang begitu? Waktu jadi pemimpin dicitrakan orang baik, ya kan, kesannya hidup sederhana, kemana-mana pakai baju sederhana. Tapi akhirnya orang melihat, oh ternyata dia hanya dicitrakan dan bukan orang baik. Semua kebijakan-kebijakannya merugikan masyarakat, betapa rakyat menjadi menderita. Dihinakan dia sehina-hinanya sekarang, direndahkan oleh rakyatnya serendah-rendahnya, gak punya harga diri sebagai pemimpin. Apa artinya 10 tahun Anda berkuasa dengan gagah kalau akhirnya Anda menjadi orang hina di mana-mana? Orang bikin meme-meme yang busuk dan jelek tentang dia. Itulah musabah, ya. Wa tawaffani musliman, saya kepengen mati saya dalam keadaan Islam, dalam nilai-nilai Islam, dalam pelukan Islam. Bahkan dipertegas lagi, wa alhiqni bis salihin, gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Jangan sampai nanti kematian kita bergabung dengan orang yang salah, ya enggak? Kan doa kita begitu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, sejalan dengan doa Nabi Yusuf. Tunjukilah kami jalan yang lurus, seperti apa? Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang kau benci dan orang-orang yang sesat. An'amta alaihim, orang-orang lebih, siapa mereka? Dijelaskan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin, golongannya para nabi, wasiddiqin, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Berkaitan dengan ini, ya Bapak nanti buka lagi di At-Taubah 119. Kenapa Nabi Yusuf masih berdoa, alhiqni bis salihin, masukkanlah aku, gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Dan itu perintah Allah, ya. At-Taubah 119, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, masukkanlah wa kunu ma'as shadiqin, bergaullah dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang soleh, yang punya integritas. Dalam riwayat lain Rasul menceritakan nanti di akhirat bukan hanya Nabi yang bisa memberi syafaat, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang soleh, teman akrab yang soleh bisa memberi syafaat, menolong kita di hari kiamat.
Rasul menceritakan suatu hari begitu dimasuk surga, ini orang soleh bingung. Ya Rob, teman akrab saya mana nih yang biasa ngaji hari Minggu, terawih bareng-bareng, kok kagak ada di surga? Coba dicek. Udah, kan surga ada 7 klaster, udah saya keliling 7 klaster kagak ketemu katanya. Malaikat ngecek, wah iya lagi nyungsep katanya di neraka. Ya Allah, orang baik itu ya Rob, saya tahu betul dia orang baik, suka nolong saya, ibadahnya rajin. Mungkin ada dosa yang dia nggak tahu, tapi saya saksikan dia orang baik. Kata malaikat, engkau masih ada keimanannya? Yakin masih ada keimanannya. Dengan kemuliaanmu angkat temanmu dari neraka. Si sahabat yang soleh tadi mencari temannya di neraka, diangkat temannya lagi nyungsep di kerak neraka, diangkat, dibersihkan, didoakan, dikembalikan ke surga karena kemuliaan teman akrabnya. Itulah penting kata Quran, wa kunu ma'as-shadiqin. Bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Ya tahadus binikmah. Ketika saya gabung di biro haji, yang punya biro ini kuliahnya di Mesir, Pak. Hafal Quran, alumni Al-Azhar. Gitu saya dikenalkan, saya ada orang sini, ada saksi hidupnya Pak Agus tuh yang rumahnya di belakang begini. Ya, bawa CV saya alumni sebuah sekolah. Ya, kebetulan di Darul Rahman, Pak Sukron Ma'mun. Begitu, Anda dari Darul Rahman? Iya. Kenal Ustadz ini, Ustadz Bisri namanya. Bisri itu setahun di atas saya tahu dia pintar, soleh, dan dapat beasiswa ke Kairo. Rupanya Ustadz Bisri itu sekamar dengan saya, rumah kesayangan Pak Kesu, karena orangnya cerdas, soleh, tawadu. Waduh, selama dengan dia orang yang baik. Cuma gara-gara yang punya biro itu tahu saya adik kelasnya orang soleh, padahal saya ketemu aja nggak pernah. Udahlah kalau ini mah temannya Ustadz Bisri orang baik, ini nggak pakai itu CV ditutup jadi ngobrol yang lain. Udah Pak, minggu besok Bapak itu aja ngisi manasik. Coba kita gara-gara punya teman orang soleh, kebagian baiknya, kebagian nilai plusnya, padahal dengan beliau saya nggak pernah ketemu, tapi saya tahu betul karena Badul waktu di sekolah itu memang cerdas, hafalannya cerdas, bahkan dapat beasiswa. Sekarang sudah doktor, jadi guru di Fakultas Syariah di IAIN Jakarta. Oh Bapak, teman Bapak pun itu kakak kelas saya Pak, orang baik. Oh ini dulu sekamar Pak, Masya Allah orangnya soleh, rajin, ibadahnya rajin. Itu CV ditutup. Kalau teman beliau mah udahlah orang-orang baik semua. Subhanallah. Saya kenalan, ketemu aja belum. Cuma lu pernah satu alumni saja. Itu di dunia saja begitu kita. Ya kenalan orang baik, kesolehannya tak rasa, gara-gara itu tutup CV-nya. Udahlah, kalau beliau mah saya kenal. Beliau sekolah di sini. Kayaknya saya kenal, saya pernah 2 tahun satu asrama dengan dia, orang ditutup. Udah Bapak berangkat aja besok. Itu sebuah contoh, ya. Makanya wa alhiqni bisolin, sekali bernabi Yusuf saja masih berharap, ya Allah masukkan aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Di mana? Inilah tempat kita bergabung dengan orang-orang yang soleh di tempat-tempat yang baik, agar nanti kesolehan kita juga akan menolong kita di hadapan Allah. Ya itu dalilnya kenapa kita bermuhasabah. Untuk apa kita bermuhasabah? Apalagi di akhir tahun ini penting Pak. Yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat, ya. Di surat Al-Haqq ayat 18 Allah menyatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan pada Rabbmu, tiada suatu pun dari kamu yang tersembunyi. Artinya nggak ada yang bisa kita sembunyikan, ya kan? Di dunia bisa aja kita sembunyi barang bukti, ya kan? Kita bikin rekening baru, masukin 100 miliar, bisa. Mana lembaganya lembaga gagal, KPK nggak berani masuk, takut jadi masalah. Bisa di dunia apa? Tapi di akhirat nggak bisa.
Ya kan ada lagi Konoha tuh seorang bupati ya korupsi, duitnya dimasukin ke kas organisasi, aman. Dan orang keder juga kalau sampai ramai khawatir jadi fitnah masalah. Di dunia bisa kita berlindung dengan kebesaran organisasi kita, jabatan kita. Ya, mungkin yang membela membackup kita di dalam kata Quran, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Maka dengan kita bermuhasabah, kita mengingat-ingat kekurangan kita perbaiki sekarang sebelum dihisab Allah, sehingga meringankan nanti di hari kiamat. Ya kan? Karena kalau urusan di dunia dengan Allah bisa selesai dengan taubatan nasuha. Tapi kalau urusan dengan yang lain, kecuali kita datang minta maaf, kalau ada hak adami, kembalikan hak adami. Kadang-kadang lucu ada orang korupsi di sidang pakai kopiah, pakai baju koko, ya. Tapi hasil korupsinya masih diumpetin. Dia belum taubatan nasuha, pura-pura taubat doang. Bukti taubatnya hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Kan begitu. Ini ya, kembalikan ke negara. Ya. Ya enak lah kalau hukum 1 triliun diponis cuma 4 tahun, depositonya berjalan, ya. Nah, jadi nggak fair kita. Ya, jadi taubat itu bukan tampilan fisik, selama sidang pegang tasbih, pakai baju koko, pakai kopiah, biar kelihatan dia udah sadar. Tapi barang buktinya masih diumpetin atas nama keluarga, nama orang. Nah, dia belum taubat itu. Dan itu akan dihisab. Sehingga dengan orang bermuhasabah diri, dia mengevaluasi diri akan sikap dan perbuatannya, maka akan mengurangi nanti beban hisabnya di akhirat nanti. Ya. Kata Nabi kan begitu. Nanti ada orang yang di akhirat, ya, atadrunal muflis. Tahukah kalian ada orang yang di akhirat jadi orang yang pailit, orang yang bangkrut? Karena sahabat ini kebanyakan saudagar, pedagang, bingung. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu menurut kami orang yang modalnya habis, hutangnya banyak. Lah kok di akhirat masih ada orang yang bangkrut? Emang masih ada perniagaan di akhirat? Sahabat belum nyambung. Maka Nabi jelaskan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut nanti di akhirat, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, tapi juga membawa tuntutan banyak orang. Belum selesai di dunia nggak ada yang berani. Ada jabat di backup oleh jenderal, di backup oleh menteri, oleh ini kebijakannya semua. Tapi nanti di akhirat, ya Allah, waktu dia memimpin, dia bikin bandara, tanah saya kagak dibayar, anak saya terlantar. Hari ini saya menuntut balas. Ya Allah, waktu dia bikin waduk dulu sekian hektar, tanah saya nggak dibayar. Saya nggak berani karena diancam oleh orang-orangnya. Hari ini saya menuntut balas. Maka diambil semua pahala dia tuh, ya kan? Setara dengan kejahatannya, pahalanya habis, yang menuntut masih ada. Maka dosa orang yang menuntut diambil, setara dengan kejahatannya diserahkan kepada dia. Udah modal pahalanya habis, dosa orang dia tanggung, ya. Kemudian dia dilemparkan ke neraka Allah. Makanya ketika Abu Dzar minta jabatan, Nabi nggak ngasih. Satu hari Abu Dzar curhat, ya Rasul, ya kan enak, Bilal yang budak udah jadi gubernur di Yaman. Ya, Khalid bin Walid yang baru masuk Islam udah jadi panglima lah, saya nggak jadi apa-apa. Udahlah, saya jadi itu dan direktur ini aja, air Zam-Zam. Dia minta tuh, saya jadi dirut air Zam-Zam aja, saya mau ngatur nanti pembagian Zam-Zam. Nabi bilang kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaha amanah wan nadamah yaumal qiyamah. Nabi nggak ngasih. Sebab Nabi tahu mentalnya Abu Dzar nggak tegaan. Ya kalau orang nggak tega jadi direktur kan repot, main keluar aja itu proposal. Kata Nabi, innaha nada amanah wan nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya jabatan itu adalah
amanah dan bisa menjadi penyesalan di akhirat kalau engkau tidak amanah dalam jabatan. Akhirnya Nabi nggak berikan jabatan, bahkan beliau berpesan jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta-minta jabatan. Pasti dia punya target, apalagi sampai suap sana suap sini. Gini ya. Yang kedua, dengan kita bermuhasabah, kita terus dalam petunjuk Allah. Bahkan, nah ini kisah muhasabahnya Nabiullah Sulaiman. Ya, kisah yang menceritakan kemuliaan Nabi Sulaiman ada di surat An-Naml, surat ke-27. Nanti lengkapnya Bapak baca di Quran, terjemah mulai ayat 16 sampai ayat 22. Cerita kemuliaan dan muhasabahnya Nabiullah Sulaiman. Hatta idza wadin namli, satu hari Nabi Sulaiman melewati sebuah bukit. Bukitnya banyak semut. Kemudian salah seekor semut teriak mendengar derap suara pasukan berkuda Sulaiman dari jauh. Ayuhan namlah udkhulu ila masakinikum. Hei semut-semut sekalian, dengar enggak tuh? Derap suara sepatu Raja Sulaiman dari kejauhan. Ayo ngumpet masuk ke lubang-lubang kalian semua. Mati kita, terinjak kita. Kalau bahasa pondok petir kita mah nggak direken, cuma semut. Kecuali kita menyelamatkan diri sendiri, masuk. Rupanya teriakan semut yang ketakutan oleh Nabi Sulaiman yang segitu jauhnya kedengaran. Nabi Sulaiman kan paham bahasa binatang, dari jauh kedengaran dia. Nah, lihat di ayat 2 ayat 19-nya, fatabassam dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum, dhahikan, tertawa sampai kelihatan giginya gitu, saking senang, bukan melecehkan. Kamu nggak tahu ya, saya dengar kamu lagi pada bingung tuh. Kira begitu, fatabassam dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa sampai kelihatan giginya, bukan melecehkan. Dikira saya nggak tahu, saya tahu kamu pada bingung. Ditarik pasukan berkudanya, berhenti, jangan ada yang bergerak sebelum seluruh semut di bukit sana masuk lubang. Semut lagi kocar-kacir bingung. Nabi Sulaiman tahu, dengar, fatabassam dhahikan. Dia tersenyum, dhahikan, tertawa sampai kelihatan giginya. Saya tahu kamu gak usah pada bingung, udah tarik pasukan, diam semua. Pasukan berhenti semua pasukan. Nunggu sampai dia yakin betul seluruh semut tidak ada lagi yang ada di luar, selamat. Dia lewat, tidak ada satupun semut yang mati terinjak. Di masa Nabi Sulaiman semut hak hidupnya dijaga. Lah ini 700 orang mati nggak ada yang bertanggung jawab, ya kan? Kemarin ada kisah di kereta tuh, ada seorang pegawai kehilangan tumbler, rame, dipecat satu orang. Ini ratusan orang mati nggak ada yang bertanggung jawab. Nabi Sulaiman semut hak hidupnya dijaga, apalagi manusia. Nah setelah dia menyelamatkan semut-semut tadi, nih emang ada raja sebelum saya mikirin semut? Nggak ada. Dia bermuhasabah. Apa muhasabahnya Nabi Sulaiman? Di surah An-Naml ayat 19 dia minta terus dalam petunjuk Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini muhasabahnya Nabi Sulaiman. Dalam gemerlap kemewahan harta dia nggak melupakan, tetap minta petunjuk Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhan, anugerahkanlah aku kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi. Dan aku mohon sama dengan doa Nabi Yusuf nih, orang-orang yang soleh, betapa rendah hatinya mereka.
Siapa nggak tahu keagungannya Raja Sulaiman? Tapi di ujung doanya apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Betapa luar biasanya. Apa kata Sulaiman? Ya Allah, dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Sama Nabi Yusuf tadi di surat Yusuf 101. Wa alhiqni bis salihin. Maka dengan rendah hatinya Nabi SAW mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Maka dengan rahmatmu ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Sekali bernabi Yusuf masih rendah hati doanya, meminta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Makanya sungguh rugi kalau kita meninggalkan orang-orang yang saleh dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, dengan muhasabah kita mengobati penyakit hati. Penyakit hati itu hanya dengan muhasabah. Kalau penyakit fisik terasa, ya, saya pernah jatuh dari motor kan, waktu pas lagi COVID, patah, cepat operasi, ya kan, pasang ring. Kalau penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, kadang-kadang orang nggak sadar, yang ironinya dia menikmati sakitnya. Ya nggak? Contoh orang riya tuh. Ya kan? Seluruh orang nonton nih, orang riya amat sih. Orang lagi bencana pakai manggul-manggul beras di satu karung bagi, ya kan? Ya Allah, padahal orang tahu dia ngerusak hutan zamannya jadi orang hutan dulu kan? Gitu. Dia nggak menyadari dia sedang sakit. Orang lagi nonton, dia orang sakit ini orang sakit karena mau manggul beras biar kelihatan dia peduli. Wah, kepengen kayak Umar bin Khattab. Jauh pret kalau anda ngomong kayak Umar, jauh. Anda kelihatan hanya pencitraan doang, bawa beras 5 kilo seolah ngasih masa selesai urusan. Ya, ada anaknya pejabat bawa serokan doang, nyeroknya salah lagi. Ya, bukan dorong malah ditarik-tarik kan. Orang jadi tahu orang ini nggak pernah pegang serokan, jadi orang tahu kan ya. Oh, berarti saya nggak pernah. Buat kita yang biasa main di got sudah paham cara nyeroknya kan. Salah nyeroknya. Iya, ketahuan itu. Jadi kalau penyakit hati dia menikmati sakitnya. Segitu orang banyak puji dia nikmati itu. Oh, soal dia peduli dengan masyarakat. Ya. Orang yang ujub, kadang-kadang, Mas jangan begitu, emang dia begitu, diingetin marahan dia. Ya, Abu Dzar pernah salah Pak, manggil Bilal bin Rabah, bercanda. Ya Bilal, aina Bilal ta'al. Dia manggil ada perlu, Bilal nggak datang, mungkin lagi sibuk. Akhirnya dia bercanda, ya Bilal Sauda ta'al, ya anak kita sini dong. Rupanya Nabi dengar, dipanggil Abu Dzar. Ya Abu Dzar, mengapa di lidahmu masih ada akhlak orang jahiliyah? Engkau memanggil saudaramu dengan panggilan yang tidak disukainya. Jadi kita nggak boleh begitu Pak. Misalnya begini, ada orang namanya Ahmad Burhanuddin, ya kan? Oh, dia sering dipanggil Ahmad, silakan panggil Ahmad. Oh, dia sering dipanggil Burhan. Oh, dia nggak suka, walaupun potongan orang dipanggil si Udin, jangan. Udin sini Udin, walaupun tuh bagian dari nama dia Ahmad Burhanuddin, tapi dia nggak suka dipanggil itu. Nggak boleh dalam akhlak Islam. Kau memanggil sesuatu yang tidak disukai temanmu. Tadi ya, teman kita namanya mungkin Ahmad Burhanuddin. Ya, panggil lengkap Ahmad Burhan atau Ahmad saja karena boleh. Atau Burhan nama, tapi yang kita kadang-kadang buat canda nama ujungnya si Udin, mana si Udin. Itu nggak boleh. Karena kau menyakiti saudaramu dengan panggilan, termasuk Abu Dzar. Ya Ibn Sauda, anak kita di sini dong. Walaupun Bilal benar. Wahai Abu Dzar, mengapa di lidah masih ada akhlaknya? Engkau memanggil saudaramu dengan panggilan tidak disukainya. Begitu Bilal nyampe di hadapan Abu Dzar karena dipanggil, langsung Abu Dzar meletakkan mukanya di depan kakinya Bilal. Ya Bilal, injaklah wajahku atas penghinaan-Ku kepadamu. Diinjak gak sama Bilal?
Beliau juga tahu diri, dia bilang udah selesai, saya sudah maafkan. Orang dulu sakit hati diingatkan tersadarkan, beda sama kita. Menghina orang, mas jangan begitu, menghina orang, emang dia hitam. Kalau kita galakan kita kan nggak sah. Penyakit hati begitu, dia nggak merasakan sakitnya, terkadang dia menikmati sakitnya. Penyakit hati terapinya adalah dengan muhasabah. Ya, ini di surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya dengan kita bermuhasabah itu terapi penyakit. Ya Allah, kenapa saya begini ya? Kenapa istri jadi jauh ya? Kenapa anak kok kalau saya tegurin buang? Oh, mungkin saya suka kasar ngomongnya. Berubah diri, lebih lembut pada anak-anak. Kenapa saudara saya jauh ya? Oh iya, mungkin saya terlalu angkuh selama ini, terlalu sibuk dengan kegiatan saya, sehingga tadi. Jadi muhasabah itu terapi penyakit hati. Ya. Kemudian yang berikutnya, dengan muhasabah seseorang mukmin menganggap dirinya penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang sudah dikerjakannya. Dia merasa kurang terus ya, sehingga dia selalu memperbaiki dirinya, selalu meminta petunjuk dari Tuhannya, dan selalu semakin lebih baik setiap perbuatannya ya. Itulah terjadi pada Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika dia sudah saking keselnya menghadapi umat yang bebal, ya kan? Bayangkan Nabi Yunus berdakwah, umatnya bebal Pak. Akhirnya jengkel juga dia, udah nggak ditransportin, nggak dijemput, nggak disiarin TV, kagak didengerin gitu. Akhirnya ditinggalin tuh umat. Nah, berangkat naik kapal laut, badai dibuang oleh nakoda, ditelan ikan besar. Nabi Yunus akhirnya menyadari kekeliruannya. Yang merasa dia udah maksimal berdakwah, ternyata belum ada apa-apanya, belum, kurang sabar. Sehingga Yunus menyadari kekeliruan dan dia berdoa di surah Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minal zalimin, saya dulunya pernah berbuat zalim, ninggalin umat, gak sabar dalam dakwah, sehingga yang harusnya dia sampai hari kiamat di perut ikan besar itu Allah kembalikannya 4 hari 4 malam. Si ikan dengan ilham dari Allah balik ke tempat dia kabur di pinggir pantai, dimuntahkan lagi. Nabi Yusuf memperbaiki dirinya. Udah ini ya, suruh. Yang terakhir ya, muhasabahnya dengan bermuhasabah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Artinya hidup kita makin berkurang. Tadi kalau sekarang saya tahun lalu saya kelahiran tahun 68 Pak, tahun lalu umur saya 57, berarti besok udah 58. Canda sama istri, umur saya udah 57 nih Mi. Kalau ikut umurnya Nabi berarti sisa hidup saya tinggal 6 tahun, ya kan? Nabi kan 63. Bisa aja kalau kamu bercanda, iya kalau ikut, tapi kalau ikut umur tetangga kita Ustaz Mustaqim tinggal setahun lagi, karena beliau meninggal di usia 58 kan, beda dengan saya kan 2 tahun, dia lahir 66, saya lahir tahun 68, saya kan senior saya di IAIN dia, jadi beliau itu kelahiran 66 ya, 58 wafat kan,
2 tahun harus bilang. Tapi kalau ikut ukurannya tetangga kita, guru kita Ustaz Mustaqim, nah tinggal setahun umur saya udah 58 habis. Dia bilang, dia bukan, ini muhasabah dia harus siap. Kalau ikut Nabi masa waktu 6 tahun kan bisa ngisi kekurangan kita. Nah kalau umur kita kayak beliau, guru kita sampai 58 habis, udah siap belum setahun ini? Kan begitu. Ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Sebab kata Quran surah Al-Hajj ayat 47, yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Nah ini satu hari 24 jam terus 1000 tahun di dunia. 24 jam 1000 tahun ya, 24 jam di akhirat 1000 tahun. 3 jam di akhirat berarti 120 tahun. Umur Nabi kita 63 tahun, separuh dari 120. Jadi umur Nabi kita diukur akhirat hanya 1,5 jam. Bayangin itu. Lalu kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, alangkah ruginya. Makanya saya ingatkan di usia-usia kita, apalagi kita udah lolita ya, lulus 50 tahun, seyogyanya lah kita punya ibadah andalan, ibadah sunnah yang menjadi andalan kita. Apa saja, mau duha, pokoknya tiap hari gak putus duha 2 rakaat, di mana aja duha. Berangkat sebelum subuh keluar kota, ya subuhnya ada di Cikarang, begitu jam 8 pagi udah masuk ke Jawa Barat cari masjid rest area, sekedar sholat duha 2 rakaat. Nah dia punya ibadah andalan duha. Ada orang yang ibadah andalannya tahajud, di mana aja di tahajud. Lagi acara keluarga, tidur di hotel yang nyaman bintang 5, tetap aja dia bangun jam 3:30 sholat tahajud. Walaupun keluarganya asik sedang tidur, dia punya ibadah. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap kita nanti akan diwafatkan dengan kebiasaannya atau kesenangannya. Kalau senang tahajud, mudah-mudahan wafat kita lagi tahajud. Kalau kita senangnya baca Quran, semoga matinya dalam keadaan baca Quran. Ya, jangan sampai kemarin viral tuh di berita, seorang kakek umur 65 hobinya ke komplek doli dulu. Ya kan, umur 65 masih begitu aja kelakuannya. Kepengen jantan kayak anak muda minum Viagra, kebanyakan jantungnya copot, mati di atas perempuan yang bukan istrinya. Kebayang Pak kalau dia punya besan yang takziah kayak apa bengkelnya, bergeledek di besan mati begini apa sih kan, nggak ditengokin besan, ditengokin begitu matinya. Kebayang yang ustadz mandiin jenazahnya, aduh ini orang nggak dimandiin kewajiban, aduh dimandiin tapi kesel matinya begitu. Jangan sampai kita begitu, na'udzubillah. Maka yang terakhir, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah jamaah sekalian, tema kita hari ini muhasabah akhiratan, yang mudah-mudahan semakin kita baik, makin bekal dekat di akhirat kita, memperbaiki bekal-bekal kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ini saja, benar datangnya dari Allah. Keliru dan salah, kealfaan, kesilapan saya pribadi, kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ Assalamualaikum. Saya ada 2 pertanyaan. Ya, boleh. Saya pernah membaca ataupun mendengar sesuatu. Pertama, kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu saya pernah membaca bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu untuk menyembuhkan mata Nabi Yakub pakai gamis. Apakah itu pendapat benar? Ya. Nah, mohon penjelasan. Kedua, kisah Nabi Sulaiman. Ada doa yang menyatakan jangan sampai ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah seperti saya. Itu bahasa kitanya gitu, Ustaz. Saya mohon, barangkali saya keliru, saya pernah membaca aja.
Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sembuhnya Nabi Yakub, ya ada versi mengatakan pakai gamisnya, dan mengatakan juga mengusap dengan tangan, tapi intinya memang ayahandanya kembali sembuh setelah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu kira-kira. Yang kedua, tentang doa saya nggak tahu. Saya belum ketemu doanya Nabi Sulaiman minta agar orang tidak mendapatkan nikmat seperti dia. Saya belum ketemu. Ya, kalau ada mungkin silakan, saya belum ketemu. Justru beliau adalah orang yang sangat rendah hati, jadi nggak mungkin berdoa seperti itu ya. Nabi Sulaiman ya, tadi betul rendah hatinya sampai dalam An-Naml 9 bagaimana rendah hati. Saya belum ketemu Pak. Kalau ada Bapak dengar mungkin tanya yang bersangkutan dari mana dasarnya Nabi Yusuf berdoa agar orang tidak lagi mendapatkan hal seperti beliau, dan memang luar biasa. Yang model beliau itu dia kan ayahnya Nabi Daud. Yang Daud itu dulu dalam Al-Quran ya 245 sampai 260, di mana Daud itu pernah menjadi pasukan Raja Talut yang dia membunuh Raja Jalut. Kemudian kan dikaruniakan, dinikahkan oleh putrinya Raja Talut. Kekuasaan Jalut diambil, diberikan kepada Daud. Kemudian Talut juga wafat. Bayangkan dua kekuasaan besar di bawah kepemimpinan Raja Daud, lahirlah Sulaiman. Kebayang kayak apa luar biasanya fasilitas Nabi Sulaiman. Jadi dia belum lahir aja udah jadi ya pangeran, memiliki kemampuan, kualitas kekayaan yang luar biasa, dan ketika lahir pun dapat kemampuan melebihi ayahnya kan. Dia bisa berbahasa dan memahami bahasa hewan, bahasa jin, bahkan termasuk angin bisa dikuasai. Tapi itu tidak membuatnya menjadi pongah dan arogan tadi. Lihat di doanya beliau di An-Naml ayat 19. Adapun yang pendapatnya saya belum berani menjawab Pak. Mungkin yang punya dalil yang saya belum baca. Terima kasih Ustadz waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya Nabi Sulaiman memberhentikan kepada semut atau serombongan semut yang takut diinjak oleh kuda-kuda atau pasukannya daripada Sulaiman. Nah, kalau memetik dari hal ini, sebetulnya Islam itu indah sebetulnya. Dikatakan indah ya sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Nah, oleh karena itulah, nah saat ini kita ini dilema, khususnya umat Islam. Kalau sekarang ini bahkan sampai kita ini terpuruk, dikatakan terpuruk, padahal kita ini umat Islam yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan dikaitkan dengan suatu kehidupan bernegara. Bahasanya Indonesia ini sangat kaya raya, namun terpuruk juga di dalam satu kehidupan ekonominya dibandingkan dengan Malaysia. Nah, terkait dengan hal ini, mohon mungkin penjelasan lebih lanjut terkait dengan contohnya saudara-saudara kita Islam itu sedikit-sedikit misalnya saja nih masih berkecimuk ataupun di hal yang bid'ah lah ya, gitu aja. Menurut saya, ini pandangan saya, mungkin yang picik ini. Nah ini sangat picik lah memandang ini. Nah oleh karena itulah mohon mungkin penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahasanya Islam ini indah ya, dan terkait Islam ini adalah memang indah lah intinya. Demikian, terima kasih. Iya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan Pak, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian sedih, jangan kalian minder, kira-kira begitu terjemahannya. Antumul a'launa, sungguh kalian lebih tinggi dari mereka semua. Tapi ujungnya apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Imannya benar, itu yang pertama. Kalau imannya benar, seorang Bilal bin Rabah menggetarkan
majikannya. Kan sampai majikannya kehabisan akal. Ketika iman benar, Bilal kan budak semuanya. Ya kan? Imannya benar. Digebukin ahad, ahad, ahad. Diseret di padang pasir, ahad, ahad, ahad. Tindih batu yang panas, ahad. Tinggal mati yang belum. Itu yang sampai keder majikannya. Diapain lagi? Ketika iman benar itu orang yang keder sama kita. Digebukin udah, diseret udah, tindih batu udah, mati yang belum. Tapi kalau saya mati, saya belinya mahal, rugi. Makanya ketika utusan Abu Bakar datang mau beli, daripada malu, udah mau nggak saya jual 3 kali lipatnya harga budak? Mau, jual. Udah saking kehabisan akal. Jadi kalau iman kita benar, orang luar akan kehabisan akal untuk. Tetapi sebaliknya, kalau iman kita nggak benar, kita akan diperdaya orang-orang lain. Jadi maksud gimana kita terlalu membesar-besarkan hal yang tadi ya. Ya contohlah orang yang Islamnya benar. Saya ingat tahun 2014, Dr. Mustafa Yaakob, almarhum ulama hadis kita yang punya pesantren hadis di Ciputat. Waktu itu saya ingat beliau menjadi Amirul Hajj, ya kan? Amirul Hajj, jadi pemimpin haji, kepala haji Indonesia. Ketemu urusan dengan Dr. Abdurrahman Sudais, dan beliau itu masih menjadi imam Masjid Istiqlal, saya ingat ya, almarhum. Dia minta pada Dr. Abdurrahman Sudais datang ke Indonesia untuk berikan motivasi kepada ulama dan para imam-imam di Indonesia. Usai musim haji datang atas undangan imam besar Masjid Istiqlal, Dr. Mustafa Yaakob. Dr. Sudais datang, masih ada di YouTube sekarang Pak. Ini indahnya Islam. Sebagai penghormatan dia datang, disuruh menjadi khotib Jumat di Istiqlal. Saya ada di YouTube. Dr. Sudais jadi khotib dan imam di Istiqlal, buka keluar itu. Selama ini Mekah Madinah, beliau menjadi di Mekah. Beliau itu sekarang menjadi imam favorit kerajaan. Beliau di Taif punya bungalow Pak Gede, hadiah dari kerajaan. Di depan Masjidil Haram, istana raja yang coklat, ya kan, dekat Masjid Tiga, sebelahnya istana. Itu dia punya semacam mes khusus buat beliau dengan keluarganya. Saking dimuliakannya beliau oleh kerajaan Saudi. Selama jadi imam kan dia nggak pernah bismillahnya zahar, ya kan? Bismillahnya dalam langsung alhamdulillah begitu. Apa yang terjadi? Begitu saya dari imam, dia salat, Allahu Akbar, Istiqlal, Bismillahirrahmanirrahim. Orang kagum, Bismillahnya kenceng, ya kan? Nggak keluar kata-kata orang Islam. Ini imam Mekah nih, jangan main-main. Bismillah yang benar kayak saya, nggak usah dikerasin. Enggak. Besoknya subuh kajian juga, dia menjadi pemberi materi habis subuh dan diberi kehormatan jadi imam sholat subuh. Selama Mekah Madinah ada nggak pakai kunut di Mekah Madinah subuhnya? Nggak ada. Di Istiqlal dia sholat subuh, masih ada di YouTube tuh. Rakaat kedua sami Allahu liman hamidah, kata Allahumma hdina fi man hadain. Oh, amin, gemuruh semua, hebat. Orang tanya, Syekh Anda ini kalau di Mekah kan nggak bismillahnya nggak kencang dalam hati. Subuh Mekah Madinah kalau di Anda nggak pernah pakai kunut, kok beda di sini? Apa kata Abdul Sudais? Saya sangat menghargai umat Islam Indonesia yang pemahamannya mayoritas mazhab Syafi'i, dan saya hormat dengan Imam Syafi'i. Itulah indahnya Islam, gitu kan? Nah, kadang-kadang ada sudah kita nggak paham, baru belajar hadis tentang bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah kok dikit-dikit, nah kan jadi rame itu orang. Nah, betapa indahnya ketika orang memakai akhlak Islam. Sebuah contoh begitu. Beliau nggak nepuk dada nih orang Indonesia nih, saya imam Mekah, yang benar kayak saya, bismillahnya dalam hati, subuh nggak pakai kunut, nggak keluar kata-kata itu. Bahkan dia menjadi imam, bismillahnya kencang, subuhnya pakai kunut. Apa yang ditanya oleh jamaah? Jawabannya juga indah. Saya sangat menghormati mayoritas umat Islam Indonesia yang mazhabnya Imam
Syafi'i. Karenanya lah saya bismillah kencang, Fatihahnya kencang bismillah, dan saya tadi suruh pakai kurut. Itulah keindahan Islam. Jadi penting kita saling memahami. Itu ya. Itu Pak. Jadi jangan salahkan Islamnya, personnya. Jadi kalau ada yang kurang baik dari saya kurang baik. Bukan Islamnya. Islam ngajarin yang baik. Mungkin pemahaman dia salah tentang Islam. Ya, kalau ceritanya Kiai Zainuddin kayak 3 orang buta dari kecil nggak tahu gajah, tahu-tahu disuruh nerangin gajah. Yang satu merangkak pegang kakinya, yang satu pegang kupingnya, yang satu pegang hidungnya. Kata yang pertama, gajah itu kayak batang pohon kelapa, bulat, gede, keras. Salah, enggak, yang dia pegang kaki. Orang buta kedua menjelaskan gajah itu lembut, tipis, lembek kayak kipas. Enggak salah, yang dipegang kupingnya. Yang ketiga, gajah itu panjang kayak ular, bulat, lembut. Salah, ya enggak, yang dipegang belalainya. Jadi kalau ada orang yang mungkin cara dia melihat tidak, makanya kata Allah, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, sehingga nggak menebak Islam seperti 3 orang buta menebak gajah, salah menjelaskan kepada orang lain, sehingga terkadang menjadi salah pemahaman orang terhadap Islam. Pertama, kalau Islam itu utuh, luar biasa dampaknya. Bahkan sekarang Eropa, Korea, saya dengar sudah mulai banyak orang kepengen masuk Islam karena melihat akhlak orang Islam yang luar biasa. Ya, Cat Stevens sekarang membangun rumah sekolah ternama, sekolah Islam di Inggris, semacam Al-Azhar di sini kan. Kita tahu dari sekolahnya Cat Stevens, Islam sekarang banyak orang berlomba-lomba masuk Islam. Sudah mulai. Jadi itu, mari kita berbuat sebisa kita, tunjukkanlah keindahan Islam kepada saudara kita sehingga orang tertarik kepada kita. Sebaliknya, jangan melihat kekurangan saudara kita itu bagian dari Islam. Islam nggak ada yang salah. Islam nggak pernah mengajarkan keburukan, nggak pernah mengajarkan penghinaan. Islam mengajarkan keindahan yang luar biasa. Betapa banyak orang akhirnya tersinggung oleh akhlak kita. Mudah-mudahan kemuliaan kita menjadi cara Allah memberikan hidayah kepada saudara kita, bukan sebaliknya. Dengan akhlak kita buat orang jauh dari Islam. Begini amat sih Ustaz modelnya kan begini. Akhirnya menjadi jauh, malas dah yang ada begitu, nggak jadi contoh. Nauzubillah. Coba ya. Mungkin belajarnya belum tutup mungkin ya Ustaz. Itu tadi cerita Kiai Zainuddin tentang 3 orang buta menerjemahkan. Baik. Terima kasih. Sudah habis waktunya surutnya.